Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembahasan tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Pada video pembahasan ini, kita akan bahas tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, luas wilayah, di mana sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah lautan dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi dan luas wilayah daratan sekitar 4.817 juta kilometer persegi, sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Yang kedua, ada iklim tropis dan garis khatulistiwa. Daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Dampak positif iklim tropis antara lain, iklim tropis memiliki 2 musim saja, sehingga tidak terlalu sulit menanam tanaman. Curah hujan cukup tinggi sehingga petani berjalan lancar, dan sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. Yang ketiga, letak geografis, astronomi, dan geologis. Sebagai contoh, kita bisa melihat dari negara Indonesia, di mana negara Indonesia memiliki luas daratan sekitar 1.922.570 km persegi, sedangkan lautan 3.257.483 km persegi. Maka Indonesia kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menyebabkan adanya percampuran budaya dan perekonomian masyarakat. Begitu pula dengan bidang politik. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menciptakan kestabilan ekonomi ASEAN. Letak astronomis, di mana Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, itu menyebabkan Indonesia berada pada iklim tropis, sedangkan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur menyebabkan perbedaan waktu, seperti WIB, WITA, dan WIT. Letak geologis, letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan. Adanya 2 jalur pergunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, menyebabkan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi yang kaya akan mineral. Adanya 3 lempeng yang bergerak, yaitu lempeng Eurasia,
lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa dan bisa menimbulkan pegunungan sehingga sumber daya mineral semakin banyak. Negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama ada negara Indonesia, di mana dilihat dari sosial budaya, Indonesia memiliki tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek, memiliki pantun dan gurindam. Jika dilihat dari ekonomi, Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Dilihat dari bagian politik, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua ada negara Malaysia. Dilihat dari sosial budaya, Malaysia memiliki tarian ulet mayang dan tarian japin. Ekonomi. Perekonomian Malaysia berubah sejak tahun 1970-an berkat ekspor bahan mentah, sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yaitu karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Lihat dari politik, sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Yang ketiga, negara Singapura, di mana dilihat dari sosial budaya, negara Singapura kebudayaan kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Dilihat dari perekonomian, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Dilihat dari politik, Singapura memiliki sistem republik parlementer. Yang keempat, negara Thailand. Dilihat dari sosial budaya, Thailand memiliki suku terbesar adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, dan Khmer. Sebagian penduduk beragama Buddha, mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Dilihat dari perekonomian, negara Thailand memiliki timah dan mangan. Sedangkan politik, sistem monarki kerajaan konstitusional, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Yang kelima ada negara Filipina, di mana dilihat dari sosial budaya, Filipina memiliki tiningkling, tarian bambu tradisional khas Filipina. Bahai Kubo merupakan rumah tradisional Filipina. Dilihat dari perekonomian, Filipina memiliki tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Dilihat dari politik, Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik, bentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintahan presidensial. Yang keenam ada negara Brunei Darussalam. Dilihat dari sosial budaya, negara Brunei didominasi suku bangsa Melayu, sisanya suku bangsa Cina, Kedayan, dan Dayak. Lihat dari perekonomian,
negara Brunei memiliki minyak bumi dan gas alam. Lihat dari politik, sistem monarki kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ketujuh, ada negara Myanmar. Dilihat dari sosial budaya, negara Myanmar menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Lihat dari perekonomian, pertanian menjadi penghasil utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya mineral, yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Sistem politik, sistem republik parlementer, berbentuk negara kesatuan. Kepala negara Myanmar dipegang oleh juntai atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. Yang kedelapan, ada negara Vietnam. Dilihat dari sosial budaya, suku di Vietnam homogen, terbesar suku Viet. Sebagian besar tidak beragama. Bahasa resmi adalah Inggris dan Prancis. Dilihat dari perekonomian, bentuk dan posisi Vietnam yang memanjang menjadikan Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertanian didominasi beras. Selain itu ada juga tebu, singkong, jagung, udang, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan juga pisang sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, dan timah. 9. Negara Laos. Dilihat dari sosial budaya, Laos menggunakan bahasa Loa dengan agama Buddha. Perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utama adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Sedangkan politik di negara Laos menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negara adalah presiden. 10. Ada negara Kamboja. Dilihat dari sosial budaya, budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada, di antaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atraksi budaya yang lain adalah Festival Bon Om Tek, festival balap perahu nasional yang diadakan setiap bulan November. Dilihat dari ekonomi, dua komoditas utama Kamboja yakni beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Dilihat dari politik, negara Kamboja berbentuk monarki konstitusional. Baiklah adik-adik, tidak terasa materi yang kakak jelaskan telah berakhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan.